Dr. Bambang Nursena menegaskan, semua orang tidak bisa lepas dari Yahudi. Mari kita simak yang berikut ini. Orang Yahudi itu kan terkenal pintar-pintar, cerdas-cerdas. Makanya orang tidak bisa lepas dari Yahudi. Anda anti Yahudi, demo, digerakkan lewat YouTube, lewat Instagram, semua juga bikinan Yahudi. Thomas Alva Edison ini yang mencerahkan dunia, menemukan listrik, Yahudi juga. Bahkan pendiri komunisme juga Yahudi, yang namanya Karl Marx. Saya sangat setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Bahwa orang Yahudi terkenal pintar-pintar, cerdas-cerdas. Itulah yang menjadi argumentasi bahwa semua orang tidak bisa lepas dari Yahudi. Kita tahu bersama, sudah menjadi rahasia umum, ada orang-orang tertentu yang begitu anti dengan Yahudi. Padahal kalau terbuka mata hati, mata rohani mereka, bahwa adanya demo yang memang itu dijamin di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi mereka-mereka yang demo ini tidak sadar bahwa demo itu digerakkan lewat media sosial. Tadi hambanya Dr. Bambang Nursena menegaskan lewat YouTube, Instagram, itu semua adalah bikinan atau buatan Yahudi. Salah satu hal yang sangat spektakuler yang mana sampai saat ini penemuannya dinikmati oleh seluruh dunia, yaitu Thomas Alva Edison yang menemukan listrik, juga orang Yahudi. Saudara dikasih Tuhan, ada orang tertentu yang anti memakai mic. Tapi kalau kita teliti nanti, itu buatan siapa? Mari kita sadar. Perhatikan baik, ini kelakuan yang sangat keterlaluan. Saya tidak sedang berkata sekarang ini saya pro Yahudi, bukan pro Indonesia. Bukan itu yang mau saya tekankan. Tapi kita harus jujur dan terbuka, objektif menilai, sehingga kita bisa menghargai orang lain, bukan hanya mau, rindu, senang, suka menikmati karya orang lain, tapi membenci orang yang membuat karya tersebut. Ini merupakan sebuah kepicikan dan kebodohan, ketertinggalan, keterbelakangan, ketika kita tidak bisa menilai sekaligus menghargai orang-orang yang mana hidupnya telah bermanfaat, bukan dalam konteks lokal, bukan hanya nasional, tapi internasional. Salah satu hal yang menjadi penghambat serius dalam kehidupan kita adalah kita tidak suka berterima kasih kepada orang yang telah membuat penemuan-penemuan yang spektakuler, di mana apa yang mereka temukan bermanfaat bagi kemanusiaan. Ini sangat picik, dangkal, dan miskin. Bahkan mohon maaf, ini merupakan sesuatu yang sangat bodoh, Bapak Ibu Saudara. Kita begitu membenci orangnya, tapi kita menikmati karya mereka, penemuan mereka. Ini orang-orang yang lupa kacang pada kulitnya, orang-orang yang lupa daratan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sebagai sesama manusia
Walaupun barangkali berbeda prinsip, berbeda nilai, tetapi sebagai bentuk kedewasaan kita, mari kita menghargai apa yang telah ditemukan, apa yang telah diperbuat, karya apa yang telah dikerjakan oleh orang lain tanpa dibatasi suku, ras, golongan, agama, termasuk bangsa. Selama mereka berbuat sesuatu yang baik, positif, bermanfaat bagi kemanusiaan, kita harus mengacungi jempol, memberikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang mana hidupnya, karyanya, penemuannya telah bermanfaat bagi kemanusiaan. Saya mau tegaskan Bapak Ibu Saudara, bertitik tolak dari pemanggilan Abraham, karena kita tahu nanti dari Abraham ke Ishak ke Yakub. Dari Yakub ini nanti ada 12 suku Israel. Dan salah satu suku itu adalah suku Yehuda. Dari Yehuda inilah nanti muncul nama Yahudi. Dan dari Yehuda inilah muncul Mesias yang menjadi berkat bagi seluruh dunia. Karena lewat nuzulnya, turunnya Sang Firman menjadi manusia yang mana rela menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah janji Tuhan kepada Abraham? Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tidak bisa dipisahkan dari Abraham dan keturunannya. Perhatikan baik, barang siapa yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Tapi barang siapa yang mengutuk Abraham akan mendapatkan kutuk dari Tuhan. Oleh karena itu, Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya telah berbuat hal yang sangat besar bagi dunia ini. Terlebih khusus keturunan dari Abraham. Hidup mereka telah bermanfaat bagi dunia ini. Dan fasilitas itu kita nikmati saat ini sangat luar biasa. Tidak salah kalau saya mengatakan, mari kita tahu bersyukur, berterima kasih. Mari kita buka mata hati, mata rohani kita. Sekalipun dalam hal tertentu kita berbeda prinsip dengan mereka. Tapi dalam satu hal, ketika karya dan penemuan mereka bermanfaat bagi dunia, janganlah terlalu picik, dangkal dan miskin kita berpikir, orang Yahudi, kami butuh karyamu, kami butuh penemuanmu, tapi kami tetap membenci engkau. Itu sangat-sangat keterlaluan dan kurang asam. Mari kita sebagai sesama manusia menghargai karya penemuan orang lain dan menghargai orang yang membuat penemuan dan karya tersebut.